Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibimbing oleh Dr. Anda Haji Yusra Dewi MPD tentang materi teks akademik yang disusun oleh kelompok 6 yang beranggota 2, yaitu Nana Lorenza dengan NIM A1C421052 dan Adha Febrianti dengan NIM A1C421080. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari kita Adha Febrianti. Teks akademik. Teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Membangun konteks teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat terwujud dalam berbagai jenis. Misalnya, buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre makro, seperti deskripsi, laporan prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalam dan dipayungi oleh genre makro tersebut. B. Menelusuri dan menganalisis mode teks akademik. Teks akademik atau yang sering disebut dengan teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Sederhana berarti bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau tidak banyak selok-beloknya. B. Padat berarti sangat penuh hingga tidak berongga, padu atau mapat. C. Objektif berarti mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. D. Logis berarti sesuai dengan logika, benar menurut penalaran atau masuk akal. 2. Menganalisis pentingnya teks akademik. Insan yang berada di lingkungan akademik, terutama dosen dan mahasiswa seperti kita, tidak dapat terlepas dari teks akademik, karena harus membaca dan menciptakan teks akademik. Jenis-jenis teks akademik di lingkungan perguruan tinggi. Yang pertama, ada buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian yang berbentuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau sertasi, laporan kegiatan, artikel ilmiah, paper, atau makalah. C. Membangun teks akademik secara bersama. 1. Menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks yang lebih banyak dari kalimat kompleks. Secara ideasional menunjukkan logika kesederhanaan. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa dan dapat dinyatakan dengan hubungan
Studi ini menguji keterkaitan di antara manusia dan kinerja manajer. Seperti terlihat pada contoh secara struktural, kalimat tersebut hanya tersusun dari 3 unsur secara linear, yaitu subjek dicetak tebal, predikator digarisbawahi, pelengkap atau keterangan dicetak miring. B. Padat informasi. Teks yang padat akan informasikan dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari 2 sisi. Yang pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Yang kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Contoh, jadi genetik peklon karet PB 260 ialah A besar, A kecil, B besar, B kecil, yang bersifat tahan terhadap PGDC. Pada sisi kalimat simpleks, informasi yang didapatkan berupa kalimat sematan yang ditandain buka kurung, titik, titik, tutup kurung. Sedangkan pada sisi nominalisis, pemadatan informasi dapat ditunjukkan dengan ilustrasi. C. Padat kata leksikal. Padat kata leksikal pada teks akademik adalah teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, nomina, verbal, predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu daripada kata struktural seperti konjuksi, kata sandang, dan preposisi. Contoh, kesimpulan bahwa garis tebal sifat ketahanan tanaman karet terhadap PGDC garis tebal dikendalikan oleh garis tebal 2 pasang gen utama, mematahkan dugaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa garis tebal sifat tersebut garis tebal dikendalikan secara garis tebal poligenik. Kata-kata yang dicetak tebal adalah kata-kata struktural dan kata-kata yang tidak dicetak tebal adalah kata-kata leksual. D. Manfaat nominalisasi. Ditemukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks akademik yang dicontohkan, nominalisasi digunakan untuk mendapatkan informasi. Sebagai upaya pembedaan, nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis non-benda antara lain verbal, adjektif, adverbia, dan konjuksi menjadi leksis benda nomina. Contoh, pengandalian garis tebal PGDC dengan cara menyemprotkan garis tebal fungsida terbukti kurang bermanfaat. Nominalisasi yang dimaksud dicetak tebal. E. Manfaat metafora gramatik melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatik adalah pergeseran dari satu jenis leksis ke jenis leksis lain, atau dari tentang gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatik yang lebih rendah. Metafora gramatik terjadi pada ungkapan inkongruen sebagai kebalikan dari ungkapan yang kongruen. Contoh, kongruen atau sebelum terjadi pergeseran. Karet berhenti tumbuh sebab PGDC menyerang. Karet memproduksi sedikit getah sebab PGDC menyerang. Getah karet turun. Contoh inkongruen setelah terjadi pergeseran. Serangan PGDC dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan penurunan produksi. Bagian yang dicetak tebal menunjukkan leksis-leksis yang mengalami pergeseran dari sebelum bergeser atau kongruen menuju setelah bergeser atau inkongruen. F. Memanfaatkan istilah teknis. Pada prinsipnya, istilah teknis merupakan penamaan kepada suatu dengan menggunakan nomina, yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Istilah teknis yang merupakan bagian yang esensial pada teks akademik
karena istilah teknis digunakan sesuai dengan tautan bidang ilmu, tataran keilmuan, dan latar atau setting pokok persoalan yang disajikan di dalamnya. Contoh, penelitian di lapangan dimulai dari pengamatan dan koleksi langsung terhadap pemilih balanoforensi, dilakukan pencatatan data atau informasi yang berupa karakter morfologi yang mungkin hilang setelah pengamatan seperti ada atau tidaknya getah, warna daun, warna batang, tumbuhan inangnya, ketinggian lokasi di atas permukaan laut. G. Teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Pada dasarnya, taksonomik adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. H. Teks akademik memanfaatkan sistem pengacuan Espora. Sebagai pengacuan di dalam KN, pengacuan Espora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Contoh, penyakit gugur daun Corynespora PGDC yang menyerang beberapa tanaman karet. Hubungan antara komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran benda yang diacu berupa kalimat semata yang diletakkan di dalam tanda kurung siku atau kelompok adverbia yang diletakkan di dalam tanda kurung. I. Teks akademik memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Proses relasional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu, sedangkan proses relasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat iri atau keadaan benda yang dideskripsikan tersebut. J. Teks akademik bersifat monolog dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif atau deklaratif. Sifat monologis pada teks akademik mengandung arti bahwa teks tersebut memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Untuk memenuhi sifat monologis tersebut, teks akademik mendayagunakan kalimat indikatif, deklaratif yang berfungsi sebagai proposisi memberi, berbeda dengan kalimat indikatif interogatif yang berfungsi sebagai proposisi meminta atau kalimat imperatif yang berfungsi sebagai proposisi meminta. K. Teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku dan akibatnya. Teks akademik menjadi objektif bukan subjektif. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Contoh, isolat C, solisola yang diketahui paling virulen dari hasil pengajuan sebelum digunakan sebagai inokulum. Contoh 2, studi ini didasarkan pada gagasan bahwa komitmen organisasi mendorong manajer berpartisipasi dalam proses penganggaran. Pelaku yang dimaksud tidak tampak dan melalui bentuk pasif atau cetak tebal yang ditonjolkan adalah subjek kalimat yang dicetak miring. I. Kalimat akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. M. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tagramatika. Kalimat tagramatika adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Misalnya kata-kata leksikal seperti nomina yang berfungsi sebagai subjek dan verba yang berfungsi sebagai finit atau predikator, atau kata-kata struktural seperti konjungsi dan preposisi. Contohnya, pengujian tersebut menghasilkan data 28 nomor samai yang memperlihatkan sifat tahan, 4 nomor moderat, dan 14 nomor rentan. Bagi mereka yang terlihat dalam suatu peristiwa tutur, perlu menguasai fungsi-fungsi tuturan budaya barat serta fungsi-fungsi tuturan budaya timur.
Kekurangan kalimat takramatika ditandai dengan tanda tanya, dan kelebihan tersebut diberi tanda asterik yang masing-masing dicetak tebal dan diletakkan di dalam tanda kurung. N. Teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks akademik yang demikian itu tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks-teks tersebut dikatakan faktual karena teks-teks tersebut ditulis berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau khayalan. 2. Menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. A. Ulasan, B. Proposal, C. Laporan, D. Artikel ilmiah. Itulah hasil presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.